Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Kartikasari atau biasa dipanggil Nadia. Saya merupakan dosen di Departemen Prostodoncia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sejak tahun 2016. Prostodoncia merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang diagnostik, perawatan, serta rehabilitasi pasien yang mengalami kehilangan gigi menggunakan gigi tiruan. Tujuan rehabilitasi tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan juga fonetik, serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Perawatan gigi tiruan dibagi menjadi dua kelompok yang besar, yaitu gigi tiruan cekat dan lepasan. Untuk lepasan sendiri dibagi menjadi gigi tiruan lepasan sebagian atau GTSL, sedangkan yang satunya adalah gigi tiruan lengkap atau GTL. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Prostodoncia 2 dengan kode mata kuliah KGT 401 yang diberikan pada mahasiswa pendidikan dokter gigi semester 6. Mata kuliah Prosto 2 membahas konsep dasar, prinsip biologis dan mekanis, serta tahapan klinis dan laboratoris pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan akrilik dan gigi tiruan lengkap akrilik sebagai kompetensi utama mahasiswa S1 Kedokteran Gigi. Mata kuliah ini juga memberikan pengenalan terhadap single complete measure, gigi tiruan sebagian lepasan kerangka logam, serta hubungan temporomandibular disorder dengan perawatan prostodontik. Pembelajaran dirancang dengan basis outcome-based education yang menjadi fokus utama bukan hanya yang diajarkan dosen, tetapi apa yang mampu dilakukan, dipahami, dan ditunjukkan oleh mahasiswa supaya dapat mendukung pencapaian dari capaian pembelajaran mata kuliah sebagai bekal sebelum memasuki tahap klinik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan nilai etika, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pembelajaran dan diskusi kasus gigi tiruan lepas, baik gigi tiruan lepas sebagian ataupun gigi tiruan lengkap. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip biologis, dan biomekanik gigi tiruan lepas, baik itu gigi tiruan sebagian lepasan ataupun gigi tiruan lengkap. Yang ketiga adalah menjelaskan tahapan pemeriksaan, diagnosis, kemudian rencana perawatan, serta prosedur klinis dan laboratorium gigi tiruan lepas. Yang keempat adalah menganalisis permasalahan klinis sederhana pada pasien dengan kasus kehilangan gigi sebagian ataupun juga seluruh gigi pada rahang, serta menentukan prinsip penata laksanaannya. Komponen penilaian meliputi partisipasi aktif selama proses pembelajaran dengan bobot 20% seperti kemampuan mahasiswa dalam bertanya, mengemukakan pendapat, serta berpartisipasi dalam diskusi kelas. Juga ada kuis yang memiliki bobot 30%, ujian tengah semester sebesar 10%, sedangkan tugas mandiri berupa analisis kasus yang didiskusikan secara berkelompok diberikan pada akhir perkuliahan dengan bobot 40%. Pada mata kuliah ini diselenggarakan dengan sistem team teaching, di mana setiap dosen bertanggung jawab pada topik sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi pada kali ini saya secara khusus akan membahas materi yang saya ajarkan pada pertemuan ke-11 dengan topik tahapan laboratoris gigi tiruan lengkap akrilik. Pembuatan gigi tiruan lengkap merupakan rangkaian prosedur laboratorium yang dilakukan secara sistematik untuk menghasilkan restorasi yang memenuhi prinsip biologis, mekanis, fungsional, dan juga estetik. Tahapan ini diawali dengan pembuatan model studi sebagai dasar evaluasi kondisi rongga mulut dan perencanaan perawatan. Kemudian dilakukan pembuatan sendok cetak individual untuk memperoleh cetakan fisiologis yang lebih akurat. Hasil cetakan tersebut kemudian digunakan untuk pembuatan model kerja yang menjadi acuan untuk seluruh proses laboratorium berikutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan galengan gigit dan occlusal rim untuk menentukan dimensi vertikal dari pasien itu sendiri. Sehingga nanti gigi tiruan yang dibuat tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kemudian menentukan juga relatif senstik dan juga bidang occlusal. Kemudian dilakukan mounting pada artikulator, yaitu pemasangan pada artikulator agar hubungan relasi rahang atas dan rahang bawah pasien dapat direplikasi secara tepat selama penyusunan gigi tiruan.
Kemudian tahap berikutnya meliputi penyusunan anasir gigi yang kemudian dievaluasi melalui try-in atau pasang coba untuk memastikan kesesuaian fungsi, kenyamanan, dan juga penampilan sebelum dilakukan proses akrilik. Setelah memperoleh persetujuan dari pasien ketika kita melakukan try-in, kemudian kita lakukan flasking dan processing akrilik, yaitu proses penggantian malam yang kita gunakan sebelumnya pada proses penyusunan gigi dengan resin akrilik melalui tahapan polimerisasi sehingga terbentuk basis gigi tiruan yang permanen. Prosedur ini diakhiri dengan finishing dan polishing untuk menyempurnakan bentuk, menghaluskan permukaan, serta meningkatkan kualitas estetik dan kenyamanan pemakaian. Melalui rangkaian tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan keterampilan laboratorium secara komprehensif sehingga menghasilkan gigi tiruan yang memenuhi standar kualitas klinis serta mendukung keberhasilan rehabilitasi pada pasien. Materi prosedur laboratorium klinis ini merupakan salah satu materi yang cukup penting karena keberhasilan suatu gigi tiruan tidak hanya ditentukan oleh diagnosis dan prosedur klinisnya saja, tetapi juga oleh ketepatan pada setiap tahapan laboratorium. Kesalahan pada salah satu prosedur laboratorium dapat mempengaruhi adaptasi gigi tiruan, stabilitas, serta retensi dan juga fungsi pengunyahan dan kenyamanan pada pasien. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami tahapan ini secara runtut dengan tujuan dan prinsip ilmiah di balik setiap tahapannya. Namun demikian, berdasarkan pengalaman yang saya mengajar materi ini sering menjadi tantangan pada mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa belum pernah melakukan seluruh prosedur laboratorium secara mandiri, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk membayangkan setiap tahapan apabila hanya dijelaskan menggunakan gambar ataupun teks. Oleh karena itu, saya mengembangkan pembelajaran menggunakan video dan juga model yang menampilkan prosedur laboratorium secara bertahap sehingga mahasiswa dapat mengerti mengenai konsep dan juga implementasi di laboratorium mengenai prosedur laboratoriumnya. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode kuliah interaktif dengan memadukan presentasi menggunakan PowerPoint, video model pembelajaran, diskusi, model, sesi tanya-jawab, dan juga selama penyampaian materi saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan mengetahui pemahaman mereka secara langsung. Pada akhir pembelajaran, saya menerapkan metode cerdas cermat secara berkelompok. Hal ini digunakan sebagai bentuk evaluasi formatif dan juga untuk meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. Melalui metode ini, mahasiswa diberi pertanyaan, berdiskusi, bekerja sama, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan prosedur laboratorium. Berdasarkan pengalaman saya, metode ini mampu meningkatkan antusiasme mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang lebih aktif sekaligus membantu saya mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa dan mengklarifikasi konsep-konsep yang masih belum dipahami sebelum mereka memasuki sesi praktikum. Melalui pendekatan pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa mampu mengingat setiap tahapan laboratoris beserta alasan tahapan prosedur tersebut dibutuhkan untuk pembuatan gigi tiruan lengkap. Sehingga hal ini dapat menjadi bekal yang kuat ketika mahasiswa memasuki pembelajaran klinis dan memberikan pelayanan kepada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah belum makan ya? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, gitu dong, yang semangat dong. Di siang hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan laboratorium prosedur tentang removable complex denture. Jadi saya akan membahas tentang step by step prosedur laboratoris yang kita lakukan untuk gigi tiruan lengkap, ya kan? Kalian sudah pernah diberi introduction terkait ini, tapi terkait apa step by step laboratoriumnya, kadang-kadang kita ada yang belum paham atau belum jelas. Jadi di sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan hal itu. Nah, tahapan dari
full denture atau gigi tiruan lengkap itu diawali dengan yang pertama pasti adalah preliminary impression. Berarti kita melakukan pencetakan, ya kan? Nah, pencetakan ini seperti apa sih cetakan yang harus bagus? Kalau misalnya diingat lagi, di-remind lagi ya. Ini kan terkait dengan struktur anatomis yang ada di sini. Ada yang masih ingat nggak? Misalnya nih, nomor 12 nih di maksilari. Nomor 12. Papila incisiva. Nah, good. Nomor berapa lagi nih? 10. Apa? Apa? Anyone? Fovea palatina. Ya, good. Ya, jadi struktur anatomis ini itu harus ada semua di cetakan kamu. Ya. Nah, ini itu anatomis aslinya, sedangkan ini nanti hasil dari cetakan gigi tiruanmu. Ya, jadi ini dan ini nanti itu bentuknya itu harus sama, ya. Nah, untuk pencetakan di gigi tiruan lengkap, itu sendok cetaknya berbeda dengan sendok cetak pada gigi tiruan sebagian lepasan. Ada yang paham nggak? Bedanya apa? Yang bersudut buat? Gimana? Ulang lagi. Kalau GTSL berarti yang bersudut. Kalau yang GTL berarti tidak bersudut. Boleh nggak kalau misalnya aku tuker nih? Hah? Kalau aku tuker nih? Misalnya nggak punya nih sendok cetaknya, tuker ah. Kan sama-sama nih, bolong. Ya, kita tuker yang GTSL untuk GTL. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi kira-kira? Apa? Gak apa-apa, jawab aja. Kenapa masih takut? Nah, struktur anatomisnya tidak tercetak dengan benar. Kadang-kadang yang ada tuh mahasiswa datang ke saya bilang bahwa dokter gak bisa dicetak dok, gak bisa dicetak, retromyeloidnya gak dicetak, terus habis gitu frenulumnya gak bisa kecetak, vestibulumnya gak bisa kecetak. Begitu saya datang ke sana, sendok cetaknya salah. Ya kan? Ya iya aja nggak bisa kecetak, orang bukan tempatnya. Ya, jadi untuk gigi tiruan lengkap itu yang kita gunakan itu sendok cetak yang tidak bersudut seperti ini. Ya, nah untuk nanti kalau misalnya kalian lebih advance lagi nih, udah mau jadi spesialis prosto gitu kali ya. Nah kalau misalnya kayak gini, ini bisa kita gunakan yang FIB seperti ini. Dia lebih bisa dapat retromyloidnya. Jadi karena kan untuk GTL itu perlekatan mukosanya yang harus kita dapat banyak, ya kan? Nah untuk mencetak itu ini kan dia nggak seberapa lebar kan di area sebelah sini. Sedangkan di area sini dia itu cukup lebar. Dia bisa dapat sampai masuk ke dalam. Ya, tapi kalau pakai ini ya at least kecetak lah di dalamnya. Karena kan kita nanti akan ada tahapan border molding dan lainnya. Ya, paham sampai sini atau ada pertanyaan? Paham ya? Oke, next, sekarang gimana caranya menentukan sendok cetak, ya kan? Nah, sendok cetak biasanya yang paling umum gimana caranya? Yang kalian kerjakan bagaimana? Ada yang tahu nggak gimana ngerjainnya? Untuk pemilihan sendok cetak. Dicoba? Dicoba satu-satu ke pasiennya, mulai dari size M, L, sama S ya. Nah, terus gitu sebenarnya itu tuh ada cara lain sebenarnya. Kita bisa pakai kaliper seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya pasien itu sudah punya gigi tiruan sebelumnya, gimana? Pakai apa? Pakai gigi tiruan sebelumnya dia masukin sendok cetak atau di kaliper. Akan kelihatan. Ya, jadi nggak perlu lagi kalian mikir, oh pakai size S, size M, size S lagi. Itu sendok cetaknya kita tentukan di luar rongga mulutnya, baru setelah itu kita cek lagi ke dalam rongga mulutnya pasien. Jadi kalian nggak usah kerja 2 kali ngecek lagi mulai dari S, M, L di dalam mulut pasien.
Paham ya? Jadi untuk gigi, kalau udah yang punya gigi palsu itu jadi lebih enak buat kalian karena sudah ada gambarannya itu kira-kira seperti apa. Kayak gitu. Paham ya? Next, kalau misalnya sendok cetaknya nggak cukup, ya kan? Ini biasanya banyak nggak dilakuin. Nah, biasanya enggak dok, cukup gitu. Begitu dicetak, ternyata belakangnya nggak cukup. Nah, yang kamu harus tahu bahwa kalau misalnya dia itu nggak cukup, dia itu bisa di-extend. Bisa di-extend dengan menggunakan malam, ya kan? Kalau di kita mungkin nanti akan menggunakan malam merah, ya. Dan tapi kita harus pastikan bahwa kalau di atas itu sampai vibrating area, ya sampai sini pterygoid notch. Kemudian kalau yang bawah sampai retromolar pad, ya. Jadi pastikan sampai ke sana, jangan sampai kurang, karena kalau kita kurang, berarti kan areanya itu akan semakin berkurang, dan retensinya gigi tiruan ini akan semakin berkurang. Oke ya. Nah, next. Nah, bagaimana sekarang kita cara mencetak? Biasanya cara mencetak ini banyak yang gagal, ya kan? Terutama di GTL. Pada pasien-pasien terutama pada operator yang pertama kali melakukan pencetakan, ya kan? Biasanya ulang gitu kan. Nah, sekarang gimana sih tips and triknya supaya tidak sampai kita itu mencetak berulang-ulang? Jadi kalau misalnya kita tahapan pencetakan yang umum yang kita lakukan, begitu kita aduk alginat, kita masukkan ke sendok cetak, kita langsung masukkan ke pasiennya, ya kan? Nah, tapi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan, tambahannya adalah seperti ini. Kita aduk, kita masukkan spet. Ya. Nah, kemudian yang ada di spet ini, kita masukkan ke area vestibulumnya ini. Yang area yang biasanya tidak tercetak. Ya, kalau ini sudah masuk ke sini, ya. Nah, kemudian sisanya dari alginat itu tadi masukkan ke sendok cetakmu. Ya. Nah, kemudian langsung dimasukin ke dalam rongga mulutnya. Berarti ini ada dua. Ya, jadi nggak langsung satu kali tahapan berhasil, tapi ada dua step. Jadi dengan kayak gitu, kalian bisa meminimalisir itu namanya kegagalan dalam pencetakan. Karena biasanya pada rahang atas itu yang tidak tercetak itu daerah sini, vestibulumnya kecetak. Sekarang nih, aku punya lempeng dan galengan gigit nih. Yuk, jalan yuk. Kira-kira apa sih yang benar sama yang salah di situ? Diputar. Atau ada yang ingat nggak? Kalau di lab tuh harusnya itu nama lempeng dan galengan gigit itu rules-nya gimana? Karena biasanya yang saya tahu setelah dari lab itu langsung ke dosen, nggak dicek dulu, ya kan kadang-kadang. Nah itu jadi agak rancu. Benernya kalian tahu nggak sih kapan apa namanya dikatakan benar dan dikatakan salah? Apa? Tingginya? Ada yang ingat nggak atas berapa? Nah, jadi atas ini kan 22, bawah itu 18. Cuma nah, kemudian jangan lupa di anterior ini kamu untuk atas itu lebih maju. Ya. Nah, tadi benar ada size. Di salah satu model itu tadi yang saya berikan, size-nya anteriornya salah. Ya, harusnya anterior yang atas berapa? Ada yang ingat nggak? 5 sampai 7. Ya, jadi ada yang kelebihan di situ. Itu kenapa saya tunjukkan ke kalian. Itu loh, di model itu kalian bisa lihat, oh ini salah. Nah, oh ini benar gitu. Supaya kalian itu tahu, jangan hanya nanti kalian dapat dari lab terus kalian tunjukkan ke dosen. Itu salah karena kalian sebagai dokter gigi harus bisa mengevaluasi sendiri apakah lempeng dan galengan gigitmu itu udah benar apa salah. Paham ya? Jadi yang namanya rimonjik. Nah, rimonjik itu seperti ini. Jadi rang bawahnya dibuka. Dan dikasih kapas sebelah sini, kasih vaselin. Kalian masukkan yang rahang atas.
baru ditutup. Enggak, aduh. Remounting dulu kan sudah selesai, dikembalikan ke artikulatornya. Setelah itu kalian mau try in, baru kalian bikin pedomannya supaya dari try in ini bisa kembali lagi. Nah, pedomannya ini remount jig ini gitu. Paham ya? Ini juga kadang biasanya sudah kepasang, tinggal kalian bikin bawahnya ini loh. Bawahnya ini. Ya. Oke. Nah, setelah dia nanti setting, tinggal dibuka, ngembaliinnya tinggal yang rahang atasnya dulu. Baru bongkar itu remount jignya, baru pasang yang rahang bawah beserta intermaxillary ripcord di pasien. Ya. Ya. Nah, ini cara buat remount jig. Paham ya? Nah, setelah kalian dapat tuh yang awal kita mau try in di pasien, jangan lupa pulas awal. Ya, saya lupa. Ya, jangan sampai lupa pulas awal karena nanti sakit di pasien. Kalau misalnya kalian nggak dibersihin, gipsnya masih ada, itu kan pasien nanti akan tanya apa nih dok putih-putih gitu kan ya. Jadi jangan. Nah ini finishingnya kita pakai fresher, pakai stone, pakai rubber untuk polishingnya ya. Setelah selesai dipulas baru nanti di try in ke pasien. Ya. Nah setelah itu di pasien ini kita lihat gigitannya. Kalau gigitannya sudah pas, sudah sesuai, maka kita lakukan intermaxillary ripcord. Ya, dicetak gigitannya di sini pakai gigit pati biasanya, ya kan, kanan sama kiri, ya. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke artikulator. Nah, tadi kan sudah ada remount jignya tuh. Nah, tinggal masukin atasnya di situ. Hancurkan itu remount jignya, patinya dipasang, pasang rahang bawah, pasukkan gips gitu loh. Paham ya? Nah, terus saya gitu, ini dilakukan setelah itu dilakukan selective grinding 2 dengan yang Bull's Principle itu tadi baru. Ya. Nah, setelah dilakukan selective grinding 2, ya baru dilakukan insersi. Oke? Nah, sekarang nih kita adu cerdas cermat gimana? Gimana nih? Gimana nih? Bagi 2 tim apa 3 tim? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sendok cet. Yang mana nih? Oh ya benar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Apa Esther jawabannya? Yang A. Kenapa kok yang A? Kalau yang B? Bersudut. Oke. Berarti 50 poin untuk Esther. Pertanyaan nomor 2 ya. Siap-siap lagi ya. Saya bacakan pertanyaannya dulu aja ya. Ya. Bagaimana cara mengevaluasi apakah individual tray sudah sesuai apa belum? Gimana, Ul? Kalau yang atas pas kita training sampai itu kita cek stabilitas biasanya itu udah vakum atau enggak. Oh ini individual tray. Individual tray apa? Masih ngomong individual tray. Individual tray masih kita training ke pasien. Apa itu individual tray-nya itu ditambah di buat bergerak atau tidak bergerak. Oh apa under atau over. Baik under. Terus? Kalau yang tahap bawah kita lihat di bagian retrofiloid dan retromolagen itu apa itu sesuai atau under atau lebih. Ya, jadi kalau misalnya rahang atas, potensi stabilitasnya dilihat, udah dicek ada di batasnya, frenulum sama frenulumnya sudah bebas, sudah oke, baru itu individual tray-nya oke. Sama juga dengan rahang bawah, ketika semuanya sudah di batas mukosa bergerak dan tidak bergerak, ya kan? Tidak ada yang menghambat di frenulumnya, sudah, dan dia stabil, dia juga oke. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, 50 Pak. Mana dong ini semangatnya dari tim tengah nih kemana?
Ini denture workflow-nya tidak benar. Coba urutkan full denture workflow-nya. Nggak ada, ini kan nggak mungkin kan dari pasien terus acrylic packing kan tidak mungkin. Coba tahapannya jadinya apa nih? Udah, ayo coba. Coba yang setelah datang pasien terus diapain? Preliminary impression, terus? Hah? Pre-prosthetic treatment. Diagnostik dulu dong. Terus perawatan pendahuluan, ya kan? Terus? Terus? Border molding, terus? Final impression dulu, baru model kerja, ya kan? Terus? Record base and occlusal rim, terus? Penatapan gigit. Terus penyusunan gigi, masa mounting dulu, dipasang dulu di artikulator, baru kamu susun gigi. Mounting ya, terus habis gitu baru tooth arrangement. Setelah itu trial insertion menggunakan wax, terus flasking, yang dewaxing, terus packing, terus remounting satu, ya dikembalikan lagi tuh, ngawur. Remount jig dulu, ya. Terus apa? Trial? Masa? Tadi aku bilang apa? Jangan lupa dipoles dulu, ya kan? Setelah itu trial. Setelah itu ngarah. Intermaxillary record dulu. Terus habis gitu remounting 2. Terus SG 2. Terus Sen polishing lagi. Terus insersi. Ya. Kontrol 1, 2, 3. Benar. Ya wis gitu ya. Apa ada pertanyaan? Ampun? Udah? Oke. Ya udah, cukup sekian ya. Terima kasih semuanya.